Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Bapak Vincentius Widya Iswara, Master of Art. Yang terhormat Wakil Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Bapak Cornelius Anjar Triwijayanto, Sarjana Perpustakaan. Yang terhormat Kepala Bagian Layanan Teknis Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ibu Kristina Handini Nugraari, Ahli Madya. Yang terhormat Kepala Bagian Layanan Pemakai Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ibu Riana Ika Susanti, Ahli Madya. Yang kami hormati narasumber kegiatan Library Class Seri 7 pada hari ini, Bapak Thomas Aryanatan Lena, Sarjana Teknik. Yang kami banggakan, seluruh pustakawan perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan yang terkasih, rekan-rekan mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di kampus Dinoyo, Kalijudan, Pakuwon, serta Madiun, yang saat ini telah bergabung bersama melalui Zoom. Selamat bergabung kami sampaikan bagi rekan-rekan mahasiswa peserta Library Class Seri 7, Sosialisasi Unggah Mandiri di Repositori, Rabu 30 November 2022. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa ya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan saya Sri Kusuma Dewi, selaku staf layanan teknis di Perpustakaan Kampus Dinoyo. Izinkan saya untuk beberapa menit ke depan memandu jalannya acara sosialisasi unggah mandiri repositori bagi mahasiswa UKWMS pada hari ini, Rabu 30 November 2022. Sebelum pelatihan dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib pelatihan pagi ini. Tata tertib webinar pada pagi hari ini, 1. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan saat mengikuti webinar. 2. Peserta wajib merename dengan format NRP _ nama peserta. 3. Webinar akan dimulai tepat pukul 9 WIB dengan keterlambatan join meeting Zoom maksimal 15 menit dan link akan panitia log. Jika terlambat untuk join, maka e-sertifikat tidak akan diberikan. 4. Persesi kehadiran dan materi webinar akan dibagikan melalui kolom chat setelah sesi tanya-jawab berakhir dan menjelang akhir webinar. 5. Peserta mengaktifkan mode mute selama sesi webinar sehingga tidak mengganggu jalannya webinar. Mode unmute dilakukan hanya apabila diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya-jawab. Keenam, peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan dibahas oleh narasumber secara berurutan. 7. Peserta yang tidak mengikuti webinar sampai akhir acara tidak akan mendapatkan e-sertifikat. 8. E-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar saat peserta telah menyelesaikan pengisian daftar hadir.
9. Peserta yang terindikasi mengganggu jalannya proses webinar akan langsung dikeluarkan dari kegiatan webinar tanpa peringatan. Demikian peraturan Zoom untuk acara pagi ini. Sebagai informasi bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian Library Class Series yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kami sampaikan pula, selain mendapatkan informasi, bagi rekan-rekan mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan hari ini, juga akan mendapatkan poin kegiatan kemahasiswaan dan juga e-sertifikat bagi yang mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan follow Instagram Perpustakaan di Library WMSCU untuk kampus Surabaya dan Perpus Wima untuk kampus Madiun. Atau juga dapat melalui Facebook Library WM SBY. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, tema Library Class seri 7 kita pada hari ini adalah sosialisasi unggah mandiri repositori bagi mahasiswa UKWMS. Sosialisasi ini dilaksanakan karena adanya surat edaran dikti terkait publikasi karya ilmiah mahasiswa di repositori dan jurnal, serta surat keputusan rektor nomor 3582-1-Ki-2015 tentang peraturan wajib serah simpan karya ilmiah di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Tujuan diadakan Library Class seri 7, sosialisasi repositori bagi mahasiswa UKWMS adalah untuk mengetahui langkah-langkah dan cara unggah karya ilmiah, skripsi, laporan praktek, kerja lapangan di repositori UKWMS. Baik rekan-rekan yang terkasih, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan oleh MC. 2. Doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Ana Pancaring Tias, Sarjana Perpustakaan. 3. Sambutan Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya oleh Bapak Vincent. 4. Foto bersama. 5. Pemaparan materi oleh narasumber. 6. Sesi tanya jawab. 7. Mengisi evaluasi dan presensi. 8. Penutup. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa agar acara berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Ibu Ana Pancaring Tias. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi para WIMIT semua. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita mengawali doa pagi agar seluruh rangkaian pelatihan unggah mandiri repositori pagi hari ini berjalan dengan lancar. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari ini, pagi ini hari baru yang sangat indah. Perkenalkanlah kami, Perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya, mengadakan sosialisasi repositori pagi ini. Kami mohon berkat dan tuntunan-Mu selama acara berlangsung. Engkau berkati setiap kami, para pembicara, moderator, tim perpustakaan, juga
seluruh mahasiswa yang telah berkenan bergabung dalam acara pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati juga jaringan selama proses acara berlangsung agar berjalan lancar tanpa terkendala apapun. Ya Bapa, kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, segala persiapan, usaha, dan upaya yang sudah kami lakukan. Kiranya Engkau sendiri saja yang menyempurnakannya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ana untuk doanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kepada Bapak Vincent, kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, pustakawan Unika Widya Mandala Surabaya, dan juga selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Selamat mengikuti lip class ke-7 ini lip class yang terakhir di tahun 2022 untuk unggah mandiri di repositori Unika Widya Mandala. Unggah mandiri repositori ini diselenggarakan atau sosialisasi ini diselenggarakan karena terkait dengan batas maksimal untuk pendaftaran yudisium yang di bulan Januari, sehingga diadakannya biasanya sebelum kegiatan pendaftaran yudisium berakhir, agar teman-teman mahasiswa dapat memahami bagaimana cara unggah di repositori, bagaimana jika ada revisi, karena kebanyakan nanti juga ada beberapa revisi-revisi dari apa yang diunggah. Jadi nanti kalau ingin cepat diverifikasi pada saat teman-teman unggah mandiri tugas akhir atau karya ilmiahnya, skripsi, disertasi, atau penlab, atau PKIPP, PKUPP, juga ada mungkin yang lain, PKL, dan lain sebagainya. Teman-teman untuk upload filenya harapannya memang sudah benar, ya, supaya tidak terlalu lama petugas untuk memverifikasi bahwa tugas akhir ini sudah selesai dan dapat online di repositori. Selain online di repositori, ada beberapa hal terkait dengan apakah karya ilmiah ini di-submit atau dikirimkan ke jurnal supaya terbit di jurnal. Nah, teman-teman nanti kalau memang terbit di jurnal, karya ilmiahnya ini mohon dapat juga menginformasikan kepada petugas dengan mengisi form yang sudah disediakan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Nathan. Nah, dan juga terkait dengan file-file yang sudah ada, sebaiknya teman-teman mahasiswa mengikuti buku pedoman dari masing-masing program studi atau fakultas, dan kami akan segera untuk memverifikasi dari petugas-petugas perpus supaya bisa cepat, ya. Dan untuk kita berkomunikasi, biasanya komunikasinya adalah melalui WA dan juga melalui email. Tetapi karena melalui email ini agak lama, harapannya memang dengan WA. Jadi nanti kalau ada WA dari perpustakaan, mohon segera direspon agar tugas akhir yang diunggah oleh teman-teman mahasiswa itu dapat segera diproses dan dapat dikirimkan bukti verifikasi unggah mandirinya yang akan digunakan untuk sebagai syarat salah satunya untuk pendaftaran yudisium. Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan juga selamat untuk mengikuti lip class ke-7 sosialisasi unggah mandiri di repositori ini. Semoga akan membawa manfaat bagi teman-teman mahasiswa semuanya dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Dewi.
Terima kasih pada Bapak Vincent untuk kata sambutannya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, saat ini kita akan masuk ke sesi foto bersama. Saya mohon kesediaannya untuk semua peserta dapat menyalakan kameranya. Mulai. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kini tiba saatnya kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Thomas Aryanatan Lena, Sarjana Teknik, selaku pustakawan serta staf di layanan pemakai Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala, Kampus Dinoyo. Saya persilakan kepada Bapak Thomas Aryanatan Lena, Sarjana Teknik, untuk memandu acara hingga 1,5 jam ke depan. Terima kasih, Bu Dewi, atas perkenalannya dan kesempatan yang diberikan. Dan kepada panitia, ya, terima kasih sekali ya, yang sudah menyiapkan semuanya ya sehingga bisa terlaksana hari ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu dosen ya, serta teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi semuanya, ya, sehat semuanya ya. Ya, selamat bertemu kembali dalam Triplas yang ke-7 hari ini. Ya. Sebelum dimulai, kami ingin memanggil kepada Bapak Ibu serta mahasiswa dengan apa ya, para WIMIT biasanya ya. Atau mungkin juga ya saya akan memanggil ya, semula ya Bapak Ibu terus sekalian kita bisa akrab ya. Ya, kita semua saja ya, pelan-pelan supaya kita jelas ya. Ya, kalau mungkin ada yang kecepatan nanti saya akan panggil ya. Oke Bapak sekalian, baik, kita mulai aja ya repositorinya, PowerPoint-nya ya pada hari ini. Tema pada hari ini adalah, saya buka screen aja dulu. Ya. Kelihatan semua ya. Oke, kalau kelihatan bisa angkat jempol ya. Terima kasih. Saya mulai yaitu sosialisasi unggah mandiri repositori. Ya, apa itu unggah mandiri? Ya, unggah mandiri adalah kegiatan mengunggah hasil karya mahasiswa secara mandiri ke dalam perangkat lunak yang telah disediakan oleh perpustakaan. Perangkat lunak itu adalah repository.ums.ac.id. Nah, Bapak Ibu sekalian mahasiswa, kita akan mengunggah ya, karya ilmiah kita semua, tetapi ada dasarnya ya. Ini dari Kim Kemeristek ada surat edaran ya. Karena ini untuk memperkuat ya, kita semua supaya yang kita unggah ini tidak sekedar mengunggah, tapi surat edaran dari Kemeristek ini memberi kita supaya
kita boleh ikut mengembangkan perguruan tinggi kita, ya, khususnya Ujian Mandala, untuk semakin meningkatkan ya daya saing gimana kita kuliah, ya, dan kita bersyukur ya kita boleh belajar di sini. Saya percaya kita semua untuk pemuda ini kita akan semakin hari boleh semakin baik. Ya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke alurnya ya. Kita bisa langsung ke alur unggah mandiri repository. Ya. Kita akan mulai ya. Ini kita akan mulai. Yang pertama adalah kita akan membuka laman kita, laman dari ini adalah repository.ukwns.ac.id. Mungkin kita ada yang bawa laptop, Bu, bisa ya diikuti aja nggak, supaya langsung praktek gitu ya. Oke, kita akan buka ya lamannya di repository.ukwns.ac.id. Ya, kita klik ya, dan setelah kita tulis, kita ketik, kita klik, dan kita akan membuka layar pertama seperti ini. Nah, kita lihat di pojok itu ada home. Ya, ada home. Kita klik aja, klik home. Lalu yang kedua, setelah Anda klik home, maka yang pertama adalah kita harus mengajukan username dan password. Jadi mahasiswa serta sekalian yang nanti akan mengunggah akan mengajukan dulu username dan passwordnya, ya, supaya nggak akunnya istilahnya. Nanti akan membuka dan akunnya. Nah, jadi di sini tadi kita sudah home ya, lalu kita tadi sudah login ya, tadi sudah membuka username dan password ya. Nah, di sini ada klik dulu nomor 4 ya, formulir permohonan username unggah mandiri ya. Nomor 4 ini klik aja, nanti akan tampil formnya seperti ini ya. Nah, kita lengkapi formulirnya, kita akan isi formulir itu ya. Ada beberapa pertanyaan mulai dari nama, dari NRP dan seterusnya sampai terakhir ya. Bapak Ibu sekalian dari mahasiswa, lalu submit ya. Ini menunjukkan bahwa permohonan Anda sudah terkirim. Nah, kalau sudah terkirim, kita petugas akan memproses ya, di jam kerja mulai jam 8 sampai jam 4 sore ya, dari hari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu kita libur ya. Kemudian nanti kita akan proses dan kita akan balas ya melalui iklannya. Ya, dari siang tadi kan ada email. Nah, nanti Anda lihat di itu dan akan dapat username dan password. Lalu yang ketiga, kita lanjutkan ya. Kita buka lagi login repository ya .wima.ac.id. Kita buka lagi ya. Ya, kita buka lagi ya. Oke, repository.wins.ac.id. Nah, di sana ada di pojok ada login ya. Jadi kita klik loginnya. Nah, kita akan melihat tampilan loginnya di sini. Nanti semua sudah mendapat balasan email, Anda tuliskan username passwordnya di sini ya, username dan password. Oke, kita isi. Kemudian kita akan tampil berikutnya. Nah, sebelum melanjutkan ya, sekalian sama mahasiswa, kita akan memulai unggahnya. Nah, ini kita akan memulai unggahnya. Tugas akhir dari mungkin dari 3 misalnya ya, di 3, skripsi ini S1, tesis ini S2, disertasi ini S3. Nah, kalau ada PKL, PUPP, PKEPP, PenLab ini daripada ini adalah selain skripsi ya, ada praktek kerja lapangan, ada PUPP, PKEPP, ini biasanya dari ATP ya. Ini bisa sebagai syarat untuk selain skripsi ATP itu ada PUPP dan
Penlek ini juga dari kimia, jadi mereka melengkapi sebagai syarat daripada video. Nah, tetapi dari kelompok-kelompok dari sekian banyak unggah yang akan kita unggah, akan kita kelompokkan menjadi dua, ya, dua saja dua tipe, yaitu tesis dan monogram. Nah, yang tesis itu kelompok apa, yang monogram itu kelompok apa? Kita akan mulai dulu, yaitu tesis, ya, tesis. Ya, tesis. Nah, ini adalah kelompok tesis, ya, tugas akhir, ya, itu ketiga, skripsi itu S1, tesis S2, serta disertasi S3. Jadi ini kelompoknya tesis, ya, kelompoknya tesis. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kelompok tesis, ya, maka kita akan buka lagi lamannya repository.ukws.ac.id. Lalu Anda tadi kan sudah login, ya, sudah memasukkan username dan password sesuai dengan balasan ini tadi. Maka selanjutnya tampilan seperti ini akan ada tulisan new item. Nah, new item ini, nah, kita Bapak Ibu sekalian, serta mahasiswa, klik aja new itemnya ini untuk memulai unggah mandiri. Ya, kita akan memulai. Ya. Klik new item. Nah, tampilan selanjutnya akan seperti ini. Ya. Jadi kita mulai di pojok hitam itu, tanda panah itu ada tipe. Ya, tipe kita apa? Tadi kita kan masuk tipe tesis, ya. Maka dari samping ini ada beberapa pilihan tipe itemnya, ya. Item tipenya ini apa yang harus kita pilih? Ya. Kalau saya lihat semua itu banyak, ya, sampai bawah. Ini mungkin hanya tampilan sebagian. Maka dari itu kita pilih tipenya tipe tesis. Ya, tipe tesis. Kita klik aja. Ya, maka akan muncul ada biru-birunya, ya, sebagai tanda bahwa kita klik tesis. Lalu kita next, ya, next pojok kanan atas itu ada next, kita next saja. Tampilan berikutnya, selanjutnya setelah kita login, maka saatnya kita akan, yang keempat adalah upload. Ya, kita akan mulai upload. Ya, jadi kita pelan-pelan. Apa kecepatan? Tidak, ya. Nanti kalau kecepatan saya kurangi. Ya. Kita akan mulai upload. Nah, maka dari tipe yang sudah kita isi, tipe tesis, kita masuk ke upload. Ya, kita masuk ke upload. Ya, panah hitam itu masuk ke upload. Maka dari itu kita akan lihat lagi apa yang kita akan klik. Nah, ada di kotak itu ada tulisan choose file. Ya, ada choose file. Nah, di sana kita akan pilih klik choose file ini. Itu artinya bahwa kita sudah menyiapkan file-file Anda, ya, yang akan diupload dalam bentuk PDF. Ya, maksudnya PDF ini ketika Anda sudah mengetik file Anda, mungkin Word, ya, MS Word. Tapi setelah Word sudah Anda ketik dan lengkapi semua, Anda ubah ke PDF, versi ke PDF, ya. Jadi itu yang akan kita upload nanti, bukan dalam bentuk doc, ya, dalam bentuk Word-nya. Nah, saya kasih contoh ini. Ya, ini contoh bahwa file-file ini sudah terbentuk PDF-nya. Di code di depan itu ada gambar logonya, itu sudah berbentuk PDF. Ini menandakan bahwa file Anda sudah PDF. Ya, bukan doc. Ya, bukan doc. Oke, kita akan klik, ya, mulai dari abstrak, ya, dan sampai terakhir. Kita klik ini 2 kali saja atau klik sekali lalu open, ya. Satu persatu, ya, satu persatu. Abstrak dulu, lalu selesai kita tunggu sebentar. Bab 1, tunggu sebentar. Bab 2, tunggu sebentar. Sampai terakhir lampiran, ya. Semua sudah masuk dari beberapa file yang kita sudah upload. Mungkin ada abstrak, babnya mungkin ada 5, ada 6, terakhir lampiran. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita sudah upload, maka kita harus melengkapi datanya, melengkapi apa yang isi. Ada beberapa, selain upload, ada beberapa isian yang untuk melengkapi data itu. Ya, kita akan melengkapi namanya metadata. Ya, metadata dari
daripada file itu yang sudah kita upload tadi. Nah, ini tampilan-tampilan file dari abstrak, bab 1, bab 2, sampai bab 5 mungkin tampilan yang sudah terupload. Ya, seperti ini tampilannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf ada gangguan sedikit ya. Oke, kalau gitu. Oke. Mohon maaf, Pak, masih di mute, Pak. Sudah kedengaran suara saya? Sudah, Pak. Oh, terima kasih ya. Ya, saya lanjutkan. Oke, maaf kalau tadi beberapa kesalahan gangguan ya. Dari sini saya mulai dari sini ya, dari sub option ya. Oke, ada pada plus di bawahnya. Klik saja satu kali saja, lalu akan tampil seperti ini. Dan nah, ada beberapa kolom yang tapi kita cukup mengisi 2 kolom saja. Ya, yang pertama ya, yang ada tulisan description di sana ya. Nanti karena ini filenya abstrak yang pertama, maka semuanya ketik aja di kolomnya sebelah itu abstrak, ketik abstrak, huruf besar semua. Nah, huruf besar semua. Ini nanti huruf besar semua diketik dari abstrak sampai terakhir ya. 1, bab 2, bab 3 sampai lampiran semuanya upload huruf besar semua. Nah, tetapi untuk bab 1 kan ada angka 1. Nah, ini angka Arab, bukan Romawi ya, bukan Romawi tapi angka Arab. Jadi 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Oke, ini kolom pertama detik abstrak ya. Kemudian untuk baris kedua, divisible nya, nah, teman-teman bisa memilih anyone ya. Di sana sudah tertulis anyone. Jadi anyone ini pilihan ya, nanti ada pilihan anyone atau pilihan yang lainnya. Kita pilih anyone. Ini untuk abstrak, untuk bab 1 dan bab sepulang, bab tutup. Jadi hanya 3 file saja ya. Jadi file yang ada upload hanya 3 file ini aja yang terpilih, yang ada pilih anyone ya, abstrak, bab 1 dan bab kesimpulan. Nah, bab kesimpulan Anda ini kan sudah tergabung sama terpusaka. Oke, kita lanjutkan bab 2-nya. Nah, bab 2 ini akan beda ya. Nah, jadi selain anyone, lain
file lain itu akan kita pilih register user only. Jadi, selain seperti maka kita akan memilih register user only. Oke, kita contoh lagi ya, yang tab 2. Kita kembali lagi, yang pertama description, ketik tab 2. Ya, duanya Arab dan Romawi. Ya. Oke, yang kedua, adalah isi barunya sama. Ini kita akan memilih bukan anyone, ya, karena ini bukan termasuk yang 3 tadi. Jadi mulai bab 2, bab 3, dan seterusnya sampai lampiran. Nah, bab tadi ada bab 5 ya, bab kesimpulan itu bukan. Itu tadi masuk ke N2. Ini bab 2 masuk ke kita bisa. Oke, kita masuk semua bab 3 sama dengan bab 2, 4, 5. Nah, bab 5 kalau contoh misalnya bab 5 itu penutup, maka itu N2. Oke, kita lanjutkan. Nah, sampai kita ke file terakhir, yaitu lampiran. File terakhir. Maka file terakhir ini sama. Yang pertama deskripsinya tulis saja lampiran, ketik huruf besar, lalu baris kedua, visi barunya, ada ketik lagi, ya, ada pilih, maksud saya ada pilih apa? Register user. Kecuali ya, tab 9. Nah, sudah selesai, Anda sudah melakukan metadata ini, maka di bawah yang ketiga, langkah ketiga kita adalah di bawah itu ada tulisan update metadata yang hitam. Ya, kita klik bahwa Anda sudah melengkapi metadatanya, lalu kita klik metadata ini, update metadata. Oke, sudah, kita lanjutkan dengan next di bawahnya. Ya, next. Oke, kita akan tampil selanjutnya layarnya, lanjutkan dengan pengisian apa data dalam skripsi Anda. Metadata ini juga termasuk metadata seperti ya, karena melengkapi daripada metadata yang sebelumnya. Yang pertama adalah title. Title ini adalah judul skripsi Anda. Skripsi Bapak Ibu sekalian, serta mahasiswa yang karya ini Anda sudah diupload di sini. Nah, Anda tinggal copy paste. Ini yang di copy paste, masukkan di kolom ini. Nah, tapi penulisannya itu harus memenuhi persyaratan UMI, yang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, kalau dulu itu EJB, jangan saya EJB. Nah, kemudian bawahnya ada kolom lagi abstrak. Abstrak ini ada juga sama seperti title judul Anda itu, tinggal copy paste. Ya, copy paste. Nah, di dalam abstrak ini ada 2. Ya, di file abstrak itu di karya Anda itu ada 2, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada pilih yang bahasa Indonesia, ya. Ada pilih yang bahasa Indonesia dan ada copy paste ke sini. Tapi kecuali ya, kalau skripsi Anda itu semua dalam bahasa Inggris, tentunya tidak ada bahasa Indonesia ya, maka apa namanya ini abstraknya harus dimasukkan dalam bahasa Inggris karena nggak ada yang bisa. Karena itu ini biasanya jurusan UKMP karena full bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan di bawahnya tipe tesis ya, tipe tesis type. Tesis Anda itu apa? Ketiga. Di sini ada beberapa pilihan ya. Samping itu ada kotak merah gitu ya, pilihan. Ya, kalau kita lihat diploma itu kalau D3, kalau S1 itu undergraduate ya, kalau master itu S2, kalau PhD dan dokter engineering itu S1. Contoh dari sekian kita tadi sudah masukkan abstrak dari contohnya itu ada manajemen ya. Manajemen itu S1 ya. Jadi di contoh ini saya masukkan apa S1 jadi undergraduate. Kita pilih undergraduate. Ya. Kita pilih, nah, kita klik ada BIM-nya di undergraduate. Ya. Klik. Oke, kita akan tampilkan selanjutnya. Tampilan berikutnya yaitu
Eh, itu kreator. Kreator itu adalah penulis. Yaitu ada yang menulis, ada yang membuat, mengupload karya ilmiah yang saat ini sedang upload. Ya, jadi nama Anda. Nah, saya berikan contoh namanya, ini ada namanya Edwin Gunawan, ya, Edwin Gunawan. Maka penulisannya untuk Edwin Gunawan ini, untuk family name-nya itu adalah Gunawan. Kita balik, ya, kita balik. Ya, di Gunawannya di depan, family name-nya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk given name-nya itu Edwin. Ya, jadi setiap kali penulisan nama, maka yang belakang di depan family name-nya dan given name-nya Edwin. Nah, jika mungkin Anda bertanya, jika gimana kalau satu nama? Nah, ini saya kasih contoh, Justin. Justin. Maka penulisannya family name-nya Justin, ya. Given name-nya Justin, sama, ya. Jadi sama, semua family name dan given name-nya Justin. Nah, lalu kita lanjutkan untuk penulisan name-nya dan NRP Anda, itu kita ketik name dan NRP Anda, kita gabung tanpa spasi, ya, kita gabung tanpa spasi. Lalu email juga dimasukkan sesuai dengan masing-masing mahasiswa, ya. Oke, kita lanjutkan kontributor yang kedua di bawah, ya. Nah, ini sama juga, ya, tidak ada bedanya dengan penulis karya ini ada. Ini adalah kontributor, ini adalah dosen pembimbing Anda. Ya, jadi Anda tinggal pilih thesis advisor. Ini juga ada pilihan, ya. Thesis advisor, kita pilih yang di bawah itu ada beberapa pilihan. Kita pilih thesis advisor. Ini adalah dosen pembimbing Anda selama Anda untuk menyusun studi Anda ini. Tapi untuk dosen ini tidak ada gelar yang dimasukkan. Sama dengan nama kita. Jadi nama aja yang dimasukkan. Saya berikan contoh, ini Lydia Ari Widiarini. 3 kata. Sama. Yang belakang, katanya belakang ditaruh di depan. Jadi family name-nya Widiarini. Sisanya, maka given name-nya Lydia Ari. Ya, jadi ini baik itu mungkin saudara namanya 4, ada 4 juga sama. Yang kata terakhir dimasukkan di depan, kemudian yang ketiga juga masuk ke given name-nya. Ya, ini contoh 3 nama, 3 kata maksud saya. Oke, untuk NIDK dan daripada dosen Anda, dosen pembimbing juga digabung sama dengan yang ada di atas. Ya. Tanpa spasi juga. Kemudian ada email dosen yang juga dimasukkan. Selanjutnya kita masuk ke division. Ke division ini Anda bisa memasukkan sesuai dengan program studi, fakultas dan program studi Anda. Ya, tadi di contohnya manajemen. Jadi kita masukkan fakultas of business management undergraduate studi program. Kemudian untuk bawahnya ada publikasi detail, ini lagi. Untuk statusnya kita pilih submitted, ya. Kemudian di bawahnya ini tanggal di mana saudara skripsi Anda, ujian Anda ini tanggal berapa, ya. Itu ada di sana. Anda tinggal menulis, ya, tahun, year, ya, month, bulannya, dan day, harinya, ya, tanggalnya, ya, tanggal. Nah, di sana ada tanggal tahun 2001, bulan Januari, dan tanggal 15. Lalu bawahnya lagi ada date time, ya, date time. Ini kita pilih aja publication. Lalu di bawahnya lagi ada kosongan, ya, kita tulis ketik. Kali ini kita ketik, ya, ini kita ketik, yaitu ketik aja Widya Mandala, Surabaya Catholic University. Ya. Oke, kita next. Ya, ini masih dalam publikasi detail, ya. Ini lanjutan dari tampilan publikasi detail. Masuk ke departemen. Ya, departemen ini Anda juga pilih sesuai fakultas dan program studi, ya.
Jadi ini pilihannya ini program studi ya. Ini S1 manajemen. Contoh yang sudah kita tentukan di sini ya. S1 manajemen. Kita next lagi. Nah, di sini masih dalam publication detail ya, masih dalam detail. Ini ada tulisan number of page ya, jumlah karya Anda yang Anda buat berapa halaman itu Anda tinggal lihat aja di file terakhir di lampiran itu halaman berapa. Mungkin 200, 100, Anda tinggal ketik aja di sana ya. Ketik aja, oke, itu number of page. Bab 1, tanpa abstrak ya, tanpa file abstrak. Jadi dimulai bab 1 sampai lampiran. Jadi jangan ditambahkan, misalnya bab 1 sampai lampiran itu ada 100, kemudian file abstraknya ada 10 halaman, jadi bukan ditambah. Ya. File abstraknya jangan dimasukkan. Jadi hanya yang 100 saja. Oke, kita next. Langsung ke bawah. Yang ke bawah ini ada tulisan uncontrolled keywords. Ini kata kunci. Kata kunci ini ada di bawah file abstrak Anda. Ya. Di penulisan file abstrak Anda itu ada kata kunci selalu. Ya. Baik itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sama. Kalau ada bahasa Indonesia, maka diambil yang bahasa Indonesia. Kalau KIP yang semuanya file itu seluruhan skripsi atau karya ini dalam bahasa Inggris, maka saya percaya juga abstraknya dalam bahasa Inggris. Jadi kita masukkan, kita copy paste lagi, ya dari sana ke sini. Ya, kita tinggal copy paste aja supaya tidak ada kesalahan penulisan. Ya. Oke, kita next. Ya, kita next lagi. Kita masuk ke subjek. Ya, di tanda panah hitam itu kita masuk ke subjek. Kita masuk ke subjek. Kita klik lagi sesuai dengan pilihan saudara, yaitu fakultas dan jurusannya. Kita klik manajemen. Ya, biasanya di manajemen depannya itu ada tulisan AED itu ya. Nah, itu add ya, itu AED itu, maka kita klik aja supaya muncul. Akhirnya di sini ada manajemen. Oke, kita next lagi. Apa ada kecepatan ya? Enggak ya? Kalau kecepatan, ya saya turunkan lagi. Saya lanjutkan. Oke, kita next. Ya, akan tampil ini. Tampil lembar selanjutnya ini. Ada di kotak hitam itu deposit item. Ya, kita tinggal klik aja deposit itemnya. Lalu kita lanjutkan lagi, tampilannya seperti ini. Akan tampil di bawah itu, dua kotak hitam itu, tulisan putih, ya. Akan kita pilih yang deposit item now. Kita klik. Kita klik aja, deposit item now. Nah, tampilan selanjutnya seperti ini. Di sini ada tulisan akhirnya item has been positive. Ya. Ini artinya kalian sudah mengupload, mengunggah karya ilmiah Anda, baik itu S1, S2, S3 maupun tugas akhir. Saya percaya kalau kita sampai sini, ya, tapi belum selesai ya, ini. Ini Anda sudah selesai mengupload, tapi untuk berkas-berkas yang harus dilengkapi itu Bapak Ibu sekalian serta mahasiswa harus melengkapi juga berkas. Ada berkas-berkas yang harus dilengkapi itu sebagai laporan. Ya. Ini Anda sudah selesai upload. Kita lanjutkan kembali ke laman kita, yaitu repository.aukwms.ac.id ya. Maka akan tampil seperti ini nanti ya. Tadi kan kita sudah pertama memilih username nomor 4 ya, poin 4 ya. Nah, sekarang kita akan maju lagi untuk berkas yang akan kita lengkapi. Ya, kita kembali lagi tadi ke repository.aukwms atau ACID, akan tampil
Mungkin ini saya berbesar tadi, ini saya berbesar ya. Jadi sebenarnya ada gambar tadi di atasnya, ada gambar mahasiswa ya. Nah, di tampilan ini saya berbesar yang khusus yang untuk poin-poin yang akan kita berkas yang akan kita kumpulkan. Nah, berkas yang pertama kita akan klik yang nomor 5. Ya, nomor 5. Ya, nomor 5 ini form repo. Ya, form repo ini verifikasi repo maksudnya ya. Jadi kita di sini ada formulir di penyerahan tugas akhir karya ilmiah unggah mandiri mahasiswa. Ya, mahasiswa baik S1, D3, S1, S2, S3. Nah, kita akan klik ini, ya, dengan klik ini, maka akan muncul formnya, ya, akan muncul formnya, ya. Nah, sebentar ya, nanti kita akan lihat formnya, tapi nanti setelah kita isi ya, kita isi semua, maka lalu nanti kita akan lampirkan, ke form biru. Klik nomor 6 di bawahnya lagi. Nah, jadi ada dua yang isi. Yang pertama tadi form repo poin 5, yang kedua ini dilampirkan ke form bawahnya, form biru ini. Nah, kita lihat form repo-nya. Nah, sebelum itu ya ini ada lagi ya. Jika karya ini yang Anda itu dimasukkan jurnal, selain tadi Anda sudah mengupload, ya, kemudian dosen Anda ini ingin memasukkan di jurnal, dipublikasikan di jurnal, di mana dosen ini kan punya ini ya, apa namanya, jaringan jurnal ya, maka karya ini Anda ini kan cukup baik istilahnya ya, sehingga dosen Anda ingin memasukkan di jurnal, mungkin nasional, mungkin internasional. Nah, itu dosen Anda akan ingin memasukkan di sana, maka Anda juga klik nomor 7, ini form juga akan Anda isi. Ya, klik nomor 7, nomor 3, ya, di bawah lagi. Nah, coba kita lihat form-form yang tadi sudah kita infokan di sini ya. Yang pertama, form ini ya. Nah, ini form birunya. Ini form birunya yang nanti dua form itu kita masukkan. Sekarang ini form poin 5, form repo, form verifikasi repo yang pertama setelah Anda upload, Anda isi ini. Ini poin 5-nya. Ya, poin 5-nya. Ini Anda isi form ini ya. Anda isi aja dalam kotak merah ini dari nama sampai tipe koleksi. Tipe koleksinya, karena tadi itu punya tesis, maka ada titik tesis, ya, tipe tesis, ya, baik di D3, S1, S2, S3, ya, tipenya tesis. Ada tulis semua lengkapi biodatanya, lalu langsung ke bawah aja. Nah, bawah ini langsung tanda tangan, ya, masih tanda tangan aja. Ini tidak ada materai, ya, tanpa materai. Nah, tanpa materai. Jadi Anda tinggal tanda tangan, selesai. Tapi form ini Anda ubah dalam bentuk JPEG, ya, image, ya, JPEG, supaya bisa dilampirkan di form birunya. Ya, Anda lengkapi semua, serta kecuali yang kosong-kosong ini jangan diabaikan aja, ya, kecuali dalam kotak itu. Ya. Oke, Anda ubah dalam bentuk image, JPEG, ya, ini form repo-nya selesai. Kemudian saya perlihatkan lagi yang dua ini, ya. Yang tadi kan yang pertama di sebelah kiri, ya, sebelah kiri, ya, di form namanya form verifikasi Vero, ya, Anda lengkapi semua, ya, tadi dimulai dari nama sampai tipe koleksi, hipotesis, ya, lalu Anda tadi sudah itu dan di bawahnya sudah Anda tanda tangan. Nah, di sebelahnya lagi ini ada form, namanya form perencana publikasi. Form perencana publikasi adalah form jurnal, ya. Form jurnal ini adalah di mana tadi dosen Anda ingin memasukkan karya ilmiah Anda ke jurnal. Mungkin tadi dimasukkan ke jurnal nasional,
internasional, ya mungkin juga pengajuan apa ya, proses paten. Ini penting karena akhirnya form ini Anda harus tulis lagi, ya ada lengkapi lagi supaya karena ini dosen Anda membantu dan karena cukup baik istilahnya ya, karyanya ada sehingga dosen mungkin masukan kecurangan. Nah ini oke, sudah bisa melengkapi. Nah di beberapa kota ini yang merah ini yang vertikal ya, ini salah contoh mana yang dipilih gitu ya, mana yang dipilih sehingga dalam bahasa Inggris dan dipresentasikan sebagai makalah pada konferensi nasional, konferensi internasional. Nah, itu karyanya Anda akan dimasukkan di sana ya, contohnya, maka dicentang sana. Nah, kemudian Anda bisa bawanya di tanda tangan lagi ya. Kemudian sampingnya ada ya, melengkapi ya, dari form jurnal penanganan publikasi ya, ini poin tujuan. Nah, ini kalau dimasukkan ke form jurnal. Tapi kalau hanya satu, maka cukup poin 5 saja ya. Form repo saja, tidak apa-apa ya, semua akan dilampirkan di tadi ya, di form yang pertama awal tadi saya tampilkan ini tadi. Nah ini form Vero ya, jadi form Vero ini Anda kembali buka, isi lagi di datanya, nanti di bawah itu ada lampirannya, ada 2 lampiran. Yang pertama lampiran poin 5, lampiran verifikasi repo, kemudian di bawahnya lagi ada lampirkan kalau masuk jurnal, dilampirkan form publikasi tadi yang poin 7 ya. Oke. Dan ya. Oke, ada yang kurang jelas di sini sudah ini ya. Nanti karena kurang jelas tanyakan waktu yang selesai ini ya, supaya lebih jelas lagi. Nanti ada caranya, ada apa namanya, prakteknya. Kita lanjutkan ya, kita kembali ke laman lagi, laman repostory.ukWMS.ac. Nah, tadi sudah kita jelaskan tentang tipe tesis. Nah, sekarang kita masuk kelompok kedua, yaitu tipe monograf. Tipe monograf. Tipe monograf ini kelompok selain daripada tipe tesis. Di antaranya ini ya, ada PKL, ya, ada PUPP, ada PKIPP, ada penelitian laboratorium, ya, ada 4. Ya. Nanti semuanya dari jurusan-jurusan yang masuk tipe monograf akan masuk di sini, ya, selain tipe tesis. Kita lanjutkan, ya, kita buka lagi repository.ukWMS.ac.id. Ya, kita tampilkan seperti ini lagi semula. Kita kembali ke login. Ya, login Anda kan tadi sudah terima ya di email. Ya, Anda lihat dan login. Ya, kemudian kita juga isi lagi loginnya, username dan password Anda. Dan kita akan lanjutkan lagi, ya, new item. Ya, jadi sama. Ya, new item ini semua sama. Prosesnya seperti tipe tesis. Kita klik new item. Lalu kita kembali ke tipe lagi. Ya, tipe lagi. Nah, ada bedanya. Tadi kalau di tipe tesis, kita pilih tesis, maka kalau yang di tipe monograf ini, nah di sana ada tulisan juga monograf. Maka kita klik monograf. Ya, kita klik monograf. Ya, kalau kita sudah kasih tanda biru, itu sudah masuk tipe monograf. Nah, oke, kita next lagi. Ya, kita next lagi. Kita masuk ke selanjutnya, ke upload lagi. Nah, kita kembali lagi ke upload.
Jadi urutannya setelah tipe ke upload. Kita upload lagi. Seperti tadi kita pilih ada tulisan choose file. Choose file lagi. Nah, ini Anda sudah juga menyiapkan file-file Anda yang kalau perlu apa tadi? Bentuk PDF ya. Mungkin mau dicek tuh kok masih Word ya, kok masih Doc. Nah, maka ada ubah dulu untuk ke PDF ya, supaya Anda tidak bolak-balik mengganti file. Ya. Jadi cek lagi filenya, oh ya sudah PDF, oke, siap kita unggah, kita upload. Nah, file-file sebelum kita masuk ke sana ya. Nah, ini saya terangin sebentar untuk file tipe monograf. Sama dengan yang tipe tesis, ya, ada abstrak, ada bab 1, bab 2, sampai terakhir, dan lampiran. Nah, kalau monograf ini biasanya filenya ini banyak, lebih banyak dari tipe tesis. Ya. Jadi lebih dari 5, 6, 7. Kalau beberapa yang lalu saya cek untuk monograf ini, untuk TP itu sampai ada 10, ya, 11 file. Ya. Jadi memang banyak. Jadi kita semua namanya tidak masalah ya, karena file memang banyak. Jadi kita akan upload sebanyak ini juga. Nah, selanjutnya untuk saya terangkan abstrak sendiri. Ya, file abstrak tadi di awal belum saya terangkan sedikit ya. File abstrak ini ternyata ada beberapa isinya yang juga mahasiswa perhatikan, karena ini juga kalau tidak lengkap isinya yang Bapak Ibu serta mahasiswa lengkapi, ya nanti tetap harus dilengkapi dan tetap dicek kembali, karena nanti tugas akan ngecek kira-kira ada yang kurang enggak di abstraknya. Di abstrak ini ada 14 item ya, ada 14 item yang harus dilengkapi ya. Ya memang ini cukup padat, tapi ini memang persyaratan daripada file abstrak. Saya akan bacakan ya. Ini yang pertama, sampul depan karya ilmiah. Ini di cover depan. Itu harus ada. Wah, itu untuk memperlihatkan bahwa karyanya ada ini sudah ada sampulnya. Selalu ada sampul. Kemudian yang kedua itu ada halaman judul. Ini sama dengan sampul depan. Yang bedanya mungkin ada tulisan sebagai persyaratan. Ya, dalam judul. Sebagai persyaratan pengajuan sarjana fakultas biologi pertanian misalnya gitu. Itu halaman judul, ada tulisan di bawah. Kemudian untuk ketiga, lembar surat pernyataan keaslian yang ditandatangani oleh penulis. Nah, ada meterai. Sekarang meterainya itu 10.000 ya. Jadi dilengkapi dengan meterai 10.000 ya. Tandatangani kemudian ya, kena meterai tangannya. Nah, lalu halaman yang keempat ya, halaman persetujuan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing. Ya, sebetulnya Anda harus juga ya. Dan ada 2 dosen pembimbing. Ya, di sana nanti lembar itu ada semua. Ada. Kemudian yang kelima, lembar pernyataan persetujuan publikasi. Nah, ini lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah yang dibubuhi tanda tangan dan materai. Ya, ini harusnya nyambung ya. Jadi persetujuan publikasi karya ilmiah yang dibubuhi tanda tangan dan materai. Jadi ini materai kedua yang sama dengan tadi poin nomor 3. Jadi ini materai ada lagi yang kedua. Jadi ada 2 materai nanti yang Bapak Ibu serta mahasiswa lengkapi, ada 2 materai. Tapi materainya jangan sama-sama ya, karena di nomor seri itu biasanya anak-anak tidak melihat bahwa kalau tinggal ngopi maka itu sama, tidak boleh ya. Jadi harus beda nomor serinya ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7, halaman pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Dewan Penguji.
Ya, ini dewan penguji juga harus tanda tangan ya. Lembar ini harus ada tanda tangan dewan pengujinya. Jadi ada lengkapi. Ya, kemudian yang ke-8 halaman persembahan foto ya kalau ada. Nah ini kan sebagai penyemangat ya, maka saudara bisa masukkan juga ya. Mungkin kata-kata mutiara, mungkin kalimat-kalimat yang bagus, silakan Anda masukkan ke apa sebagai foto. Nggak ada ya. Lalu 9 halaman fakta pengantar. Nah ini wajib kalau pengantar ini ya. Itu ada ucapan terima kasihnya ya dari para dosen Anda membimbing dan rekan-rekan saudara siapapun yang Anda anggap ucapan terima kasih ini ada bisa masukkan. Pengantar perlu sekali wajib. 10 halaman daftar isi. Daftar isi ini ya ini harus ada. Daftar isinya ini harus dari awal dari cover depan tadi sampai terakhir ya lampiran. Daftar isi dan dilengkapi dengan halaman di samping. Oke, kemudian 11 daftar tabel. Nah, ini juga ada ya. Nah, ini juga jika ada, biasanya tabel juga ada sekalipun sedikit. Ya, ada kan. Kalau nggak ada, apa? Tetap ada ya. Jika ada. Lalu daftar gambar. Daftar gambar, ya jika ada ya. Kalau ada, masukkan. Kemudian daftar lampiran. Nah, tentunya kalau lampiran ini kebanyakan ada. Kalau nggak ada, ya tidak apa-apa. Tapi kebanyakan selama ini ya saya ngecek dari setiap karyanya itu ada selalu lampiran. Kemudian halaman terakhir, halaman abstrak. Ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, selalu ada dua bahasa, ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, dua bahasa ini harus dicantumkan. Jangan salah satu, jangan bahasa Indonesia saja. Karena mungkin, oh iya, ini kan nanti dimasukkan di pengisian data-data. Nah, bahasa Inggris juga harus ada di bawahnya. Maka ada dua bahasa. Oke, itu abstrak. Seperti ya, sekalian abstrak ini file-file mana yang harus dilengkapi. Ya. Nanti kalau ada yang kurang, ada lihat lagi apa sih? Dan terus saya kurang apa? Dicek lagi dari awal. Nah, sudah lengkap. Oke, ada sudah lengkap. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan ini. Itu tadi di mana itu Anda bisa lihat ya. Tadi kan ini isian daripada form verifikasi repo yang di mana ada setelah upload terus ada isi form repo ini. Poin 5 ya. Maka di sana tadi kan ada misi di depan ya, kotak merah itu dari nama sampai ke koleksi sudah ada di situ ya. Tetapi bedanya kalau tadi tipe koleksinya itu tesis, sekarang monograf ya, monograf. Jadi ini bedanya tesis dan monograf. Anda tinggal ganti dengan monograf. Lalu kembali di bawah ada tanda tangan tanda tangan. Nah, tadi di mana tadi maaf. Lalu Anda ubah lagi form ini dengan dalam bentuk image ya supaya bisa dilampirkan di form birunya. Oke, nah mungkin Bapak Ibu saudaraku mungkin tadi mungkin di apa namanya kursor Anda saya kelihatan ya di kotak ini adalah ada beberapa yang tadi masuk di file abstrak itu di sini ya di sini itu nama-nama tadi yang harus ada lengkap itu ini aja ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah tadi setelah tipe tadi sudah selesai ya, tipenya tadi monograf ya, masuk ke kembali ke upload ya, tanda hitam ya, ada upload. Kita kembali lagi ke upload. Sama dengan yang sebelumnya, ya filenya banyak ya, filenya memang banyak, monograf itu lebih dari 5 ya, sampai 10, 11. Ya, kita kembali ke klik lagi choose filenya. Ya, choose filenya kita klik lagi, kita kembali klik lagi dari abstrak ya 2 kali atau klik 1 kali lalu open. Ya, kita klik satu persatu seperti tadi ya. Hipotesis. Abstrak kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Klik tab 1. Sebentar. Selesai. Tab 2. Oke, semua ya pelan-pelan sampai terakhir lampiran.
Oke, kita lanjutkan. Next ya, tadi next. Nah, tampilan seperti tadi. Ya. Nah, saya perbesar lebih besar ya. Tadi agak kecil ya, sekarang agak besar ya. Ya, kita akan lihat lagi dari awal abstraknya ya. Abstraknya kita kembali lihat optionnya di pojok. Nah, kalau abstrak tadi kita lihat sebelah kanan, optionnya lagi. Kita kembali lihat tanda plus di bawah ini. Nah, kita klik lagi satu kali, klik aja, nah, tampil seperti ini lagi. Nah, di pengisian ini kembali kita isi hanya dua saja, dua baris saja. Nah, yang pertama sama, itu lihat description. Kita lihat abstrak. Yang pertama adalah abstrak, karena ini kalau abstrak maka klik abstrak. Huruf besar sama. Jadi untuk apa namanya, huruf besar dan semua angka Arab ya. Kemudian ini semua file dari abstrak sampai lampiran semua huruf besar. Ya. Kemudian untuk pengisian kedua di baris kedua itu visible punya, Anda tinggal pilih lagi anyone. Nah, di anyone ini kembali lagi saya ingatkan hanya ada 3 file yang pilihan anyone. Ya, ada abstrak, bab 1, bab 2, abstrak, bab 1 dan bab kesimpulan, bab tutup. Ya, sisanya itu ada tinggal pilih register user only. Bab 2, bab 3, bab 4. Kesimpulan tidak. Ya, kan tadi kesimpulan masuk ke anyone. Lalu lampiran. Itu register user only. Ya, oke. Kalau demikian ya. Nah, ini kembali ke bab 2 ya. Kita isi deskripsinya bab 2, kita ketik bab 2, duanya kembali lagi jangan huruf Romawi. Arab ya, Arab. Ya, huruf Arab. Bukan Romawi. Ya, oke. Baris kedua kita ya juga visible-nya. Nah, ini baru bab 2 masuk ke ini kita pilih register visible. Ya. Bab 2, bab 3, bab 4, 5 dan seterusnya. Bab kesimpulan anyone ya. Bab lampiran baru kembali ke ya, ini file terakhir ya, bab lampiran tadi ya. Ketik aja lagi dengan jalan lampiran, lalu isi bukunya ada pilih registrasi. Oke, ada lengkapi semua ini ya, dari bab 1, dari abstrak sampai lampiran ya. Dicek lagi, dicek kurang apa enggak ya. Mungkin kelupaan pilihannya, mungkin ada yang salah ketika memilih seharusnya only, tapi kok ini saya pilih anyone. Nah, ingat-ingat tadi yang anyone itu hanya abstrak, bab 1 dan bab kesimpulan, bab penutup ya. Lalu untuk sisanya itu pilih registered user only. Kalau sudah lengkap ya, di bab lampiran terakhir itu di bawah ini ada update metadata item ya, kotak item itu ada bisa update metadata, kita klik di bawah. Oke, kemudian kita next lagi. Oke, kita next di bawah itu pojok. Oke, kalau tampilan selanjutnya setelah upload Anda masuk ke lebih detail lagi. Ya, seperti tadi ya, masuk ke detail lagi. Kita mulai lagi ke judul lagi sama ya. Judul ini ditulis dalam bahasa Indonesia ya, cuma ini ya sama ya, tinggal copy paste ya, D3 skripsi tesis atau disertasi Anda sama, semua aturannya UEB ya, pedoman umum dan bahasa Indonesia ya. Oke, untuk abstraknya yang kedua kita copy paste lagi sama ya. Kalau dalam semua karya ilmiah dalam bahasa Inggris, maka abstraknya copy paste-nya dalam bahasa Inggris. Ya, kalau tidak bahasa Inggris, maka bahasa Indonesia, karena di file abstrak ada 2 bahasa tadi. Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Maka pilih yang bahasa Indonesia. Nah, ada perkecualian lagi di sini. Ya, ini khusus untuk pendidikan apoteker. Untuk pendidikan apoteker, ya, ini mohon perhatiannya, karena abstraknya tidak ada, maka cukup beri tanda titik ya, seperti ini
Ya, seperti di tampilan gambar ini, titik ya saya cukup. Kemudian kita lanjutkan monograf type-nya untuk tipe monograf ini. Maka beda ya. Jadi tampilannya pilihannya monograf type-nya beda ya dengan yang proses tadi. Nah, saya kasih contoh untuk misalnya ya, ini FTP yang pertama. FTP ini ada dua ya untuk tipe monograf ini. Ada PUPP, ada PKIPP ya. FTP ini yang pertama PUPP. Misalnya ya, kita pilih PUPP ya. Kita klik, nah, ada birunya yaitu technical report. Ya, jadi kita klik technical report. Itu kalau dalam kurung itu memang ada perencanaan unit pengolahan pangan FTP ya, ada makalah komprehensif FTP juga. Nah, ini technical report ya, PUPP. Di bawahnya ada PKIPP ya, masih FTP ya. Kalau PKIPP kita pilih project report. Bawahnya ya, project report. Ya, di sana juga sudah ada, masuk apa aja project report itu. Ada PKL, ada PKIPP, ada magang, ada praktek kerja, profesi yang menjadi, nah, dan seterusnya. Nah, itu masuk ke. Lalu untuk yang ketiga, teknik kimia, itu lab yang laboratorium, ini pilih paper, ya, pilih paper, ya, di bawahnya ada tulisan paper, ya, laboratorium. Jadi ada tiga saja, ya, untuk pilihan multi tadi. Dari report, project report, dan oke, selanjutnya creator. Creator ini sama, ya, tidak ada bedanya dengan tadi tipe tesis, ya, sama. Penempatan pemilihannya di kata terakhir dari sekelompok nama, ditaruh di bubble name, kemudian di name-nya sisanya. Kemudian untuk name-nya gabung dengan NRP Anda, tanpa spasi, lalu email juga dimasukkan. Kemudian untuk kontributornya, ini adalah dosen pembimbing Anda. Ya, kontributor ini dosen pembimbing Anda yang selama ini membimbing karyanya Anda. Nah, ini sama, ya, sama dengan yang tadi. Ya, Anda tinggal pilih contribution, thesis officer ini pilihan, Anda tinggal pilih. Ini ada di posisi ke bawah, dengan pilih thesis officer. Kemudian dosen Anda kan namanya Indakur Kuswandari. Nah, Kuswandarinya di depan, pilihnya dan pilihnya Indah, sama dengan kata. Lalu untuk NIDN, kalau ini ada NIDN, ini adalah nomor dosen Anda, ya, nomor dosen nasional, ya. Ini digabung juga dengan nomornya tanpa spasi. Lalu email kalau ada juga dimasukkan, ya. Oke, selanjutnya division. Division sama dengan pengisian hipotesis, ada tinggal pilih. Kalau di sini tadi kita pilih Faculty of Agriculture Technology, ini FTP ya, Teknologi Studi Program. Ini FTP ya. Nah, di division ini, kita ini kan kampus ada ini ya, ada kampus utama, yaitu Surabaya ini, kampus yang di Madiun. Ya, kita ini kan ada dua kampus yang jauh ya, Surabaya dan Madiun. Nah, selain kita ini kan mahasiswa juga mahasiswa wajib ya. Maka di division ini ada contoh daripada untuk namanya PSDK ya. PSDK ya, ini di luar utama gitu ya, istilahnya. Kita akan lihat di sini, saya tampilkan program studi di luar kampus. Ya, kampus utamanya itu di sini, ya, di Surabaya. Lalu disingkat, kalau di Madiun disingkat program studi di luar kampus utama. Nah, di pilihan itu, di pilihan division, itu sudah diberikan tanda jurusan-jurusan yang ada di Madiun
itu ada kode tulisan PSDK. Itu supaya Anda tidak keliru untuk memilih pilihan desainnya. Ya, ada tulisan PSDK. Ini yang dari Madiun. Ya, ini yang dari Madiun. Ya, nah, sehingga Anda tidak bisa pilih, oh ini Madiun, oh ini bukan. Jadi Anda memang di sana juga ada akuntansi, ya, ada juga manajemen. Tapi kalau ada PSDKU, itu yang sini, ya, yang Madiun bisa pilih yang PSDKU. Sehingga ada kodenya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Masuk publikasi detail lagi. Kita juga pilih lagi submitted. Ya, lalu untuk institusinya kita juga akan ketik Widya Mandala Surabaya Catholic University. Ya, jadi Surabaya di tengah. Ya, Surabaya di tengah. Kemudian kita akan pilih untuk departemennya S1 Teknologi Pangan. Ya. Pilih dan pilihnya. Lalu ada contoh juga dari PSDK Madiun. Ya. Ini, ini ada biologi misalnya. Nah, ini dari PSDK Madiun. Dari Madiun, nah semua jurusan masuk semua, baik itu Madiun dan Surabaya ada semua. Kita memilih mana yang PSDK Madiun, mana yang Surabaya. Oke, kita lanjutkan. Ini detail ya. Kita masuk ke place of publication-nya. Ya, kalau Surabaya, Surabaya. Kalau di Madiun, yang Madiun ya. Di kota tempat kita terbitkan di mana karya tulis kita ya, Surabaya. Madiun. Oke, publikasinya ya sesuai dengan jurusan kita ya, fakultasnya kita. Fakultas kita yang kedua itu jurusan ini sesuai dengan jurusan tadi ya. Kita cocokkan dari jurusan tadi. Apa tanpa program studi ya, cukup fakultasnya. Ini fakultas Agricultural Technology. Nah, ini FTP. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini number of page. Ya, kembali lagi number of page-nya jumlah halaman dari satu naskah tanpa file abstrak ya. Jadi lengkap. Oke, yang keempat ya, ini date-nya. Mana apa namanya? Institusi Anda diujikan ya. Tahunnya, bulannya dan tanggal. Ini tahun 2002 bulan Juni ya, kemudian tanggalnya. Lalu yang kelima, kemudian yang keempat ya tadi ya, publication ya. Yang kelima debatnya itu pilih kembali publication. Oke, selanjutnya kita akan klik lagi uncontrolled keywords, kata kunci. Ya, sama kata kunci Anda tinggal copy paste dari daftar Anda, dari ini ya, BPP, PKL, BPP Anda, dan lab Anda, dan tinggal copy paste. Bisa ya, kalau bahasa Inggris bisa Inggris. Nah, kalau apa namanya, karya ini ada dalam bahasa Inggris semua ya. Oke, kita akan lanjutkan next ya, ini Bapak, next lagi. Kita masuk subjek kembali. Kita tadi contohnya TP kita klik TP agriculture and food security. Ketampilannya siapa ada agriculture and food security. Kita next lagi. Nah, Anda tadi sudah melengkapi metadata. Jadi semuanya itu masuk dalam metadata. Baik itu tipe tesis, tipe monograf. Anda cek lagi apa yang kurang sebelum terakhir. Tapi juga berkas-berkas Anda. Ya, cek lagi. Langkah keenam adalah deposit. Ya, deposit. Ya, tadi ya sudah melengkapi data Anda semua. Kalau ada yang kurang, Anda cek lagi. Deposit, Anda tinggal klik deposit. Ya, Anda tinggal klik deposit. Ya,
item ini, nomor yang pertama, kemudian akan tampil di bawahnya, itu dua pilihan lagi, Anda tinggal klik juga, klik deposit item now. Klik deposit item now. Oke, ini tinggal lanjut aja tampilannya. Nah, ini lagi-lagi Anda sudah menyelesaikan upload-nya, maka tampilannya akan seperti ini ya. Buktikan bahwa item has been deposited. Berarti Anda sudah mengupload dan sudah menyimpannya. Nah, tapi juga ada lagi, jika ada berkasnya, seperti tadi di hipnosis, tapi berkasnya juga. Ya, tadi ini sudah selesai, tinggal berkas-berkas yang ada. Kita masuk ya berkas-berkasnya lagi. Nah, kita kembali lagi ke repository.ukWMS.ac.id. Nah, kembali lagi ini saya besarkan ya, supaya ke poin-poin yang akan kita tekan. Oke, kita setelah ada upload tadi ya, PKL, PPP, PKPP, dan lain-lain, kita kembali lagi ke repository ya. Lalu kita kembali yang pertama, kembali lagi kita lihat poin 5. Poin ya, form repo yang saudara sudah lengkap, sudah upload, maka Anda tinggal klik formulir ini. Formulir untuk penyerahan tugas akhir karya tulis Unggah Mandiri mahasiswa. Ada isi lagi, ya, ada selesai, tanda tangan, buat untuk jadi supaya bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, ya, lampirkan di poin 6. Poin 6 ini adalah poin biru. Ya, Anda kalau sudah selesai poin 5, maka poin 6-nya harus juga diklik. Ini ada isi lagi, dan di bawahnya ada perintah untuk melampirkan. Nah, yaitu form repo-nya ini, yaitu form 5 ini, poin 5 ini. Ya, jangan JPEG. Anda lampirkan di form birunya ini. Kemudian, ya, ini tampilan lagi ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Anda cek lagi form repo-nya, form verifikasi repo, supaya kita nanti hasil petugas, ya, ada lengkap ini dan Anda sudah lengkap. Ya, ada kembali tulis ya dari apa sampai tipe koleksi, bedanya tadi apa? Nah, kalau program maka tipe koleksinya kembali ada tanda tangan di bawah dan ubah dalam bentuk JPEG ya, form ini. Oke. Nah, lampirkan di poin 6 ini, di birunya ini. Ya. Ini juga isian dan bawahnya ada lampiran, ada lampirkan untuk biru. Nah, sudah selesai, Bapak sekalian, upload ada dan berkas-berkas Anda sudah lengkap. Ya. Ini tinggal petugas cek dari kelengkapan daripada upload Anda. Baik itu ada dan berkas yang ada perpadukan. Lampiran ini tadi ya, jika tadi saya katakan saya lagi untuk jika file karya Anda masuk ke jurnal, maka tadi poin 7 yaitu poin publikasi itu juga Anda lampirkan 2 form. Tapi jika hanya satu, ya form repo aja. Yang poin 5 tadi aja. Cukup satu, tidak apa-apa. Ya, jadi bisa satu, bisa 2 form, bisa 2. Nah, ini ada satu ini apa namanya dari petugas bahwa proses cek unggah mandiri yang sudah selesai Anda upload, maka kita akan cek. Ya, petugas akan mengecek di repository. Akan dilakukan 2 kali dari jam, jadi setiap 2 hari. Jadi ini juga dalam jam kerja ya, dari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, nanti bila tidak ada revisi, ya saya harap tidak ada revisi ya, supaya karena saudara bisa ya, saudara bisa mengupload semua dengan mudah ya. Kalau Anda mengikuti semua tadi, maka akan cepat nanti untuk
cek kita jika tidak akan lama-lama dan tidak ada revisi, maka semua sudah selesai. Ya, bisa semua ya. Nanti kita akan ini sedikit ada lanjutan ya. Nah, kalau ada revisi bagaimana? Gitu ya. Kalaupun nanti ada revisi bagaimana Pak? Gitu ya. Nah, di sini nanti kan petugas akan mau verifikasi di bawah ya. Nah, kalau verifikasi dari perpus ini kita cek kemudian kurang, maka tentu kita kembalikan ke Anda ya semua untuk diperbaiki ya. Nggak apa-apa, ini hanya supaya Anda bisa disempurnakan. Jadi sedikit tidak banyak ya, semoga tidak semua ya, istilahnya semoga semua lancar, maka bisa diterima dan selesai. Makanya saya berharap ini apa yang sudah kita dengarkan bisa cukup jelas. Nanti kalau nggak jelas ditanyakan ya, nggak apa-apa. Kita semua santai ya, sengaja. Jadi nggak apa-apa, kita tumpung masih di sini. Kita bisa tanda tanya ya. Jadi ada tinggal PPT, alurnya tadi, dan nah, ini tadi namanya alur unggah mandiri repository ya. Nah, tadi disinggung ya, bagaimana kalau memang kalau ada revisi dari petugas, ya petugas akan memberitahu, menginfokan ke Anda untuk apa yang harus diperbaiki. Nah, ini ada contoh-contoh, ada jalan caranya ya. Kalau nanti ada revisi, Anda kembali buka lagi repository.kwns, ada logo MD seperti 5 kiri. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau tadi kan kalau Anda mulai upload item ya, item. Tapi kalau memperbaiki, Anda lihat di pojok kanan bawah ya, itu ada gambar seperti kaca pembesar ya. Itu Anda tinggal klik kaca pembesarnya ini. Itu kan ada judul daripada materi Anda. Materi yang ada di sana tertulis seperti itu ya. Nah, gambarnya ada kaca pembesar, klik aja. Lalu ada tampilan selanjutnya seperti ini ya. Anda klik aja yang action ya, klik aja action ini. Action ini diklik aja. Lalu Anda klik lagi tampilan selanjutnya seperti ini. Anda klik aja yang ini, return to work area. Ya, klik return to work area. Anda klik aja. Oke, akan tampil lagi seperti ini tampilannya. Akan tampil. Nah, maka Anda tinggal klik aja pilih yang detail. Ya, klik details. Maka akan tampil ini seperti ini tampilannya ya. Dari tipenya produk dan tampilan file Anda di mana Anda sudah. Nah, Anda tinggal pilih yang kelompok file ini. Maka di sebelah ada edit item, Anda klik aja. Klik edit item. File mana yang nanti Anda ubah, yang diperbaiki. Oke, akan tampil seperti ini tampilannya. Ya, tadi sama seperti tadi ya. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya mengubah file yang akan diganti. Ya, oke, kita akan mulai. Yang pertama, adalah di sini klik choose file lagi. Ya, klik choose file lagi. Ya, klik choose file lagi. Ini Anda ambil file yang sudah direvisi. Ya, di mana saudara simpan, saudara klik aja, maka file itu nanti akan berada di bawah sendiri daripada file-file yang sudah Anda hapus sebelumnya. Ya, di bawah, dia akan berada di bawah. Kemudian yang kedua, Anda lihat tong sampah di sana. Ya, misalnya di file abstrak ini, ya, file 1, 2, 3, di sebelah kanan itu ada pojok sendiri, ada tong sampah di sana. Nah, file itu bisa Anda klik aja tong sampah. Klik aja,
itu menghapus atau menghilangkan file yang akan Anda ganti. Nah, oke, itu file yang akan Anda ganti. Lalu yang ketiga, Anda klik aja, ada tanda panah biru, baik itu ke atas maupun ke bawah. Itu sebagai cara untuk Anda menaikkan file yang revisian Anda yang sudah benar untuk mau ditempatkan di posisinya, ya, di mana posisinya itu berada. Misalnya kalau posisinya di abstrak yang Anda tadi ganti, maka posisinya di atas sendiri, ya seperti ini, di sini posisinya. Maka tanda panah ini tinggal klik aja yang atas, arah ke atas ini, supaya bisa naik terus ke atas. Karena file tadi yang di bawah sendiri. Maka untuk memindahkan, Anda tinggal pilih panah. Nah, sampai di atas sendiri. Kalau bab 1, di bawahnya abstrak, ya Anda posisikan di bawahnya. Juga dengan file yang lain. Posisikan sesuai dengan urutannya. Nah, selesai sesuai dengan urutannya, Anda tinggal klik aja Save and Return yang keempat. Ya, Save and Return. Save and Return. Ya. Anda sudah lengkap dan sudah nah posisinya. Nah, akan tampil berikutnya seperti ini. Anda tinggal klik aja posisi itemnya. Itemnya Anda klik, lalu akan tampil lagi seperti ini. Ada dua tampilan. Kota item ini dua, maka tinggal pilih aja posisi item. Ya, maka selesai Anda sudah memperbaiki dan kembali lagi tampil seperti ini. Item has been deposited. Sudah tersimpan lagi dengan posisi yang sudah benar. Oke. Sudah membuktikan, sudah terupload, sudah terunggah. Nah, itu cara-cara nanti Anda kalau ada PC ya. Ada ya sudah aman. Ya. Aman ya. Oke. Ini saya kira sudah selesai, tapi ya, mohon perhatian. Ya, ini ada sedikit perhatian dari Bapak Ibu sekalian, mahasiswa. Mohon perhatiannya, karena beberapa hal yang mungkin saudara ingat, karena yang pertama, jangan unggah mandiri repositori mendekati penutupan jadwal judisium dari masing-masing jurusan. Ya, dari baik Pawon, baik Yun, ya. Jadi jangan mendekati supaya Anda tidak tergesa-gesa dan membuat anggapan Anda menjadi salah-salah gitu ya. Ya, saya harap Anda tidak salah sehingga Anda tenang dan selesai. Yang kedua, unggah file tesis ini mari dengan lengkap ya, lengkapi semua sudah lengkap. Mungkin ada yang kurang, saya kurang yakin. Coba diulangi lagi, dicek lagi. Oh ya, ada yang kurang ternyata. Nah, diisikan dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, isi metadata dengan tadi ini, yang metadatanya dengan benar. Jadi mungkin anyone ada keliru mengisi registered person only atau sebaliknya, ya. Atau mungkin pengetikan bab 1, ada pakai satunya ini pakai Romawi. Waktu saya keliru, saya harus berpadu dengan angka 2, ya, 2, 3. Ya. Lalu pastikan nomor seri materai. Nah, ini juga kadang-kala juga mahasiswa itu lupa ya kalau materai ini sama. Harus beda ya. Surat pernyataan masalah ini pada lembar pernyataan publikasikan ilmiah harus beda ya. Ada juga pernah materinya belum dikasih ya, belum ditempel gitu ya. Ya harus dikasih. Ya. Nah, saya juga lupa ya. Saya menunjukkan bahwa ini sudah sah gitu ya. Dan kemudian yang kelima, isi dan unggah bukti form unggah mandiri baik tesis monogram Anda ke Hero. Nah, Hero tadi ini kan yang tadi saya jelaskan, form ini ada isi, lampirkan tadi form repo, ya, minimal form repo, dan kedua, jika karya Anda ini dimasukkan jurnal, dipublikasikan oleh dosen Anda, maka yang keenam ini Anda lampirkan juga. Ya, nah, ini di nomor 6 ini juga ya. Untuk karya ilmiah yang disubmit ke jurnal atau konferensi,
atau diajukan untuk haki ya, paten wajib mengisi dan mengunggah juga formulir itu, persetujuan unggah dan perencanaan aplikasi. Ini tadi poin 7 ya. Ya, poin 7 ya, ya. Harus dimasukkan juga ke formulir di aplikasi. Ya. Oke, segera ya perbaiki dan buka file monograf Anda, tesis Anda, apabila ada lebih dari tugas. Segera ya, kita kasih info. Segera kalau ada bisa. Ya. Itu aja ya, terima kasih perhatiannya semuanya. Jadi tadi ada 7 poin perhatiannya, semua sudah saya percaya saudara selesai dan tanpa visi. Mantap ya, dan semua selesai ya. Oke, Tuhan berkati. Oke, berikan kepada Bu Dewi sebagai Baik Pak Nathan, terima kasih untuk pemaparan materinya. Dari hasil pemaparan Pak Nathan, maka dapat saya simpulkan bahwa sosialisasi unggah mandiri di repositori sangatlah penting, sehingga mahasiswa dapat melakukan unggah mandiri akademik atau tesis atau disertasi atau skripsi atau praktek kerja lapangan atau PUPP secara mandiri, di mana unggah mandiri karya ilmiah ini merupakan syarat wajib untuk yudisium yang harus dipenuhi oleh semua mahasiswa UKWMS. Harapannya dengan sosialisasi ini, mahasiswa dapat mengunggah karya ilmiah tepat waktu dan tidak terlalu mendekati dengan waktu yudisium. Di sini saya mengingatkan kembali untuk rekan-rekan mahasiswa, jika sudah mengajukan permohonan username dan password, mohon untuk cek email dan mencoba login di repository.ukwms.ac.id untuk melihat apakah username dan password-nya bisa masuk. Terus kemudian yang kedua, jika ada revisi, minta tolong untuk cek email atau WA yang masuk dan mohon untuk segera perbaikan supaya dapat segera diproses oleh petugas. Terima kasih kepada Bapak Nathan untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, dan nantinya kami akan bacakan satu persatu sesuai dengan urutan yang ada. silakan. Silakan, ada pertanyaan Bapak Nathan itu di kolom chat dari Laurencia dari Fakultas Akuntansi. Perihal apakah untuk PPT di sosialisasi ini akan dibagikan atau bagaimana? Ya, terima kasih. Pasti saya akan bagikan ya nanti linknya. Ya, sebentar akan kita masukkan linknya di semuanya ya, dan ya. Saya akan kirim ya, segera. Ini akan dikirim ya. Ada yang Oke, mungkin ada yang bertanya lagi dari rekan-rekan mahasiswa. Oke, saya hitung mundur 5 kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Atau mungkin ada yang raise hand, mau berkomunikasi langsung dengan Bapak Nathan, juga bisa. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Baik, kalau tidak ada yang
ditanyakan kembali, mungkin next bisa kontak ke Bapak Nathan, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali untuk perihal sosialisasi unggah mandiri hari ini. Terus ya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Nathan, yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa, baik kampus Surabaya dan kampus Madiun, yang sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi pada hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat Perpustakaan Universitas Katolik ini benar-benar memberi manfaat bagi kita semua. Dan kembali saya mengingatkan untuk link presensi serta materi, silakan diakses pada kolom chat yang telah dibagikan oleh panitia. Link presensi akan ditutup tepat pukul 1 siang pada hari ini. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait perpustakaan, silakan mengunjungi website perpustakaan dengan alamat library.ukwms.ac.id. Rekan-rekan juga dapat follow Instagram perpustakaan di Library WMSCU untuk kampus Surabaya dan Perpus Wima untuk kampus Madiun. Atau juga dapat melalui Facebook Library WM SBY. Akhir kata, saya Dewi selaku pemandu acara sosialisasi unggah mandiri di repositori hari ini, Rabu 30 November 2022, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun kekurangan dalam penyajian acara ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Maju dan jayalah perpustakaan. Selamat siang dan salam Widya Mandala. Baby, I'm so rising.